Venom Poison Store, spesialis produk Venom. Kali ini karena kita sudah berada di tahun 2020, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini membawa sukses bagi kita semua. Kali ini kami akan melanjutkan video mengenai prosesor VPR1B, prosesor Pandora yang paling murah dari Venom. Banyak sekali pertanyaan mengenai bagaimana cara maksimalkan prosesor ini untuk menjalankan sistem 3-way. Kita akan mengerjakan mobil Honda City tahun 2015 yang menggunakan VPR1B dengan sistem 3-way dari VX 6.3B. Yang akan kita lakukan untuk mobil ini adalah menggunakan sistem 3-way ini dengan masih menggunakan sistem crossover pasifnya. Jadi kita akan bangun sistem 3-way pasif dengan menggunakan VPR1B. Yuk sekarang kita lihat mobilnya. Nah, ini adalah mobil yang kita pasangkan VPR1B dari Venom. Si pemilik mobil masih ingin menggunakan perangkat-perangkat audio lamanya, seperti power soundstream non-channel. Kami menganjurkan untuk memaksimalkan audio yang sudah ada, kita menggunakan prosesor paling murah dari Pandora VPR1B yang dipadukan dengan speaker 3-way VX 6.3B. Sistem 3-way yang kita gunakan dengan crossover pasif bawaan si speaker untuk menciptakan sistem 3-way pasif plus subwoofer. Mobil Honda City tersebut masih menggunakan unit standarnya. Tadinya dia sama sekali tidak memiliki prosesor, langsung menggunakan power 6 channel untuk menjalankan subwoofer, rear speaker, dan front speaker. Sekarang kita berubah konfigurasinya, di mana rear speaker itu kita akan menggunakan tenaga dari head unit standar untuk menjalankan rear speaker, sedangkan front output RCA akan masuk ke dalam aux in dari VPR1B. Jadi output A dan B dari VPR1B akan kita masukkan ke dalam input 1 dan 2 dari si power 6 channel, di mana input 1 dan 2 itu outputnya akan kita gunakan untuk menggerakkan speaker VX 6.3B yang masih menggunakan crossover pasifnya untuk tweeter dan mid-range. Ini adalah sistem 3-way pasif. Sedangkan output C dan D dari VPR1B akan digunakan untuk channel 3 dan 4 dari power 6 channel untuk menggerakkan mid-bassnya. Sedangkan E dan F dari VPR1B akan masuk ke dalam channel 5 dan 6 untuk menjalankan subwoofer. Ini adalah sistem yang sangat lengkap dan juga sangat praktis untuk VPR1B, di mana kita menggunakan speaker VX 6.3B untuk sistem 3-way pasif. Cut! Sebelum kita melanjutkan melakukan settingan VPR1B di dalam mobil, saya ingin memberikan tips bagaimana cara kalian mengatur posisi amplifier supaya bisa berjalan dengan baik dengan VPR1B. Kalau kita memilih untuk menggunakan DSP yang ada dalam prosesor, pastikan settingan di dalam amplifier berada dalam posisi default atau off. Seperti crossover misalnya, terdapat pilihan supaya kita mengatur crossover pada posisi full di amplifier atau off. Saya sarankan kalian menggunakan fitur itu untuk mematikan seluruh sistem amplifier, baik crossovernya, boost control, dan juga beberapa fitur lain yang bisa mengganggu kerja VPR1B. Ingat, kalian harus pastikan VPR1B menjadi komponen pengaturan utama untuk membentuk suara dalam mobil kamu. Oke, ini semua sistemnya sudah terpasang di dalam mobil. Dan head unit yang digunakan di mobil ini masih head unit standar. Ingat, kalian harus benar-benar memastikan jika head unit berada dalam posisi default. Seluruh settingannya harus flat. Jadi, tidak akan mencampuri suara dari Pandora dan settingan dari si Pandoranya. Nah, sekarang saatnya kita membuka software Pandora yang ada di laptop. Untuk mengatur Pandora, yang pertama harus kalian perhatikan adalah channel setting untuk bagian pertamanya. Karena kita menggunakan jalur aux input, maka kita bisa menggunakan pilihan 2 channel untuk menentukan jalur secara otomatis, di mana jalurnya itu hanya dari front channel saja. Kita juga harus mengubah secara spesifik fungsi dari masing-masing channel. Untuk channel 1 dan 2 yang kita gunakan crossover pasif untuk frekuensi tinggi, tweeter dan
mid range, kita mengaturnya pada posisi full range. Untuk channel 3 dan 4, karena kita menggunakannya untuk memainkan mid bass yang aktif, kita akan pilih mid woofer di sini. Channel 5 dan 6, kita mengambil sinyal dari jalur yang sama, FL dan FR. Front semua untuk menjalankan subwoofer dari output 1B. Lalu untuk pengaturan pertama yang kita atur adalah bagian dari crossover. Karena channel 1 dan 2 itu menggunakan crossover pasif, jadi kita membiarkan crossover pasif yang melakukan pengaturan crossovernya secara pasif, tidak secara aktif. Jadi kita di sini tidak milih apakah ini band pass atau high pass atau low pass. Jadi kita matikan crossovernya, dipilih di off. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita sengaja memilih posisi off untuk menghindari terjadinya double crossover. Crossover yang digunakan oleh sistem pasif itu tidak boleh bercampur dengan crossover yang ada di Pandora. Ingat, pilih salah satunya saja. Sekarang kita akan mengatur crossover untuk channel 34 buat mid bass. Untuk channel 3 dan 4 pada software 1B ini, kita harus memilih bagian pengaturan crossover untuk channel 3 dan 4 yang diwakilkan oleh C dan D di software VPN 1B. Kita tinggal pilih, klik untuk merubahnya menjadi channel C dan D. Lalu kita memilih band pass crossover supaya kita bisa menentukan rentang frekuensi dari si mid bass. Karena frekuensi dari channel 1 dan 2 itu termasuk dengan frekuensi dari mid range, maka kita memilih channel pemotongan atas dari si channel 3 dan 4 ini di sekitar 860 Hz saja. Bisa dilihat terjadi perubahan di sini. Lalu kita memilih frekuensi batas bawahnya atau upper bass dari si mid bass itu ada di 55 Hz. Kenapa kita memilih 55 Hz? Ini adalah posisi optimal karena pintu dari Honda City yang sekarang kita gunakan 1B ini sudah menggunakan peredam yang membuat pintunya bersifat seperti box, jadi bisa frekuensi lebih rendah lagi. Kalau kalian itu menggunakan mid bass di pintu yang tidak menggunakan peredam, saya sarankan untuk mengubah frekuensi bawahnya itu di 75. Ini batas frekuensi yang paling bawah untuk pintu yang tidak menggunakan peredam. Ingat, titik pemotongan frekuensi optimal di setiap mobil itu berbeda-beda, tergantung bagaimana cara kita memaksimalkan mobil tersebut. Misalkan pintunya kita menggunakan peredam, sehingga kita bisa memotong mid bass untuk frekuensinya bermain lebih rendah. Kalau misalnya mobil tersebut tidak dipasang peredam, maka kita tidak bisa memotong frekuensinya lebih rendah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengaturan buat subwoofer. Karena subwoofer sudah dipilih untuk diatur pada channel 5 dan 6, kita memilih channel 5 dan 6 untuk pengaturan subwoofer. Karena posisinya VPR 1B untuk channel 5 dan 6 itu kita menggunakan jalur E dan F, kita pilih E dan F. Nah, di sini kita bisa langsung memilih low pass filter. Kita tinggal mengatur frekuensinya, karena tadi mid bassnya itu sudah di 55 Hz, kita frekuensi subwoofernya kita akan mainkan di 45 Hz. Oke, jadi ini adalah titik pertemuan crossover antara mid bass dan subwoofer. Kenapa kita memilih di frekuensi 45? Supaya terjadi sedikit overlap dari si subwoofer dengan mid bass, sehingga suara bassnya itu lebih nyambung. Prinsip overlap ini kita gunakan agar suara mid bass itu bisa menyambung dengan baik dengan suara si subwoofer, terutama di frekuensi rendah. Biasanya kalau kita salah memotong frekuensi atau membiarkan frekuensi gap terjadi terlalu besar antara mid bass dan subwoofer, yang terjadi adalah suara bass si subwoofer itu seakan-akan bermain sendirian. Ini harus diperhatikan dan kita bisa menyetelnya dengan menggunakan telinga.
kita berlanjut ke pengaturan berikutnya dari VPR 1B, yaitu time alignment. Prinsipnya, kita di Indonesia ini duduknya posisi pengemudi ada di sebelah kanan. Jadi suara speaker dari sebelah kanan itu datang terlebih dahulu. Kita itu harus memperlambat suara speaker yang ada di sebelah kanan, sehingga suara speaker dari kiri dan kanan bisa sampai ke telinga kita secara bersamaan. Ini adalah fitur TA yang bisa kita dapatkan dari DSP Phenom seperti VPR 1B ini. Nah, prinsipnya TA itu ada dua kategori, yaitu pengaturan dengan mengatur jarak yang biasanya dihitung dengan satuan cm, satuan jarak, dan millisecond, satuan waktu. Kalau kita lihat di gambar ini, pada saat kita non-TA, posisi kita itu ada lebih dekat dengan speaker sebelah kanan. Dengan TA, kita akan berusaha menyeimbangkan speaker kiri dan kanan dengan memperlambat suara yang datang dari salah satu speaker untuk sampai ke telinga kita secara bersamaan. Nah, kalau kita menggunakan satuan jarak, biasanya itu kita kalau menambahkan nilai jarak yang ada pada TA, itu suara yang datang ke telinga kita akan lebih cepat. Prinsipnya adalah makin jauh satuan jarak yang kita input ke dalam sistem TA, maka speaker itu akan makin menjauh, sehingga suara itu datangnya lebih cepat ke telinga kita. Itu adalah sentimeter. Kalau satuan satu lagi adalah satuan waktu. Nilainya itu menggunakan millisecond. Nah, satuan waktu ini, kalau kita menambahkan angka satuan waktu, maka suara yang datang ke telinga kita itu akan lebih lambat. Jadi dengan demikian, kalian itu harus melihat dulu apakah satuan yang digunakan itu sentimeter atau millisecond. Kalau Pandora itu menggunakan satuan millisecond untuk TA-nya. Jadi dengan demikian kita menambahkan satuan millisecond untuk memperlambat suara yang datang dari speaker. Itu adalah prinsip TA yang digunakan Pandora. Oke, sekarang kita kembali ke software Pandora. Sekarang kita kembali ke software Pandora untuk melihat pengaturan dari delay atau time alignment dari ke-6 channel milik VPR 1B ini. Ke-6 channel yang kita gunakan pada mobil Honda City ini adalah untuk sistem three-way pasif. Kita di sini sudah melihat kalau channel A dan B atau channel 1, 2 untuk posisi filter dan mid-range yang menggunakan passive crossover memiliki nilai TA di mana bagian sebelah kanannya itu lebih tinggi. Di sini kita dimaksudkan untuk memperlambat suara yang keluar dari speaker kanan dibanding dengan speaker sebelah kiri. Relevansinya di sini untuk keempat channel dari speaker depan yang kita gunakan sebagai sistem three-way pasif adalah kita harus melihat bagian mana yang memiliki bagian yang paling jauh dan menjadikannya sebagai posisi TA patokan. Biasanya saya mengubah seluruh angka millisecond dari Pandora itu ada angka 3 semua untuk memberikan patokan dasar. Lalu saya akan mengatur dari TA itu secara satu persatu, di mana kita di sini bisa mematikan channel-channel yang diperlukan untuk mengatur TA secara independen. Oke, itu adalah posisi TA. Ingat, posisi subwoofer kita bisa tentukan dengan menggunakan telinga setelah keempat channel utama yang di sini kita gunakan untuk three-way pasif sudah terlebih dahulu kita setting sehingga mendapatkan posisi tengah yang baik sebagai patokan. Sekarang kami akan memberikan tips putar desain pilar. Di sini kita melihat ada posisi voice coil tidak sejajar dan ada posisi coil sejajar. Ini terkait dari time alignment yang akan kita gunakan pada VPR 1B. Kalau di sistem yang dimiliki Honda City ini, karena channel 1-2 nya itu menggunakan passive crossover, kalau kita menggeser TA, suara frekuensi tinggi yang dimiliki Twitter, otomatis suara dari midrange juga akan ikut bergeser karena dia satu jalur yang jalurnya itu menggunakan passive crossover dari VX 6.3B. Nah, diusahakan kalau kalian itu menggunakan pilar three-way, usahakan posisi voice coil kalau kalian itu menggunakan sistem pasif, posisi voice coil dari Twitter dan midrange berada dalam posisi voice coil sejajar. Artinya, suara yang keluar dari Twitter dan midrange akan keluar secara bersamaan.
Jadi kita menggeser time alignment-nya tidak terlalu susah. Kalau kita menggunakan posisi koin tidak sejajar, artinya suara tweeter akan sampai terlebih dahulu ke telinga kita dibandingkan suara si mid-range. Sekarang kita masuk ke dalam settingan berikutnya, yaitu settingan gain. Yuk, sekarang kita kembali ke mobil untuk melakukan pengaturan gain. Jadi sistem yang kita bangun di Honda City ini memiliki keunggulan di mana kita bisa mengatur gain secara independen pada channel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita bisa mengatur gain agar frekuensi tinggi, frekuensi kick bass, dan frekuensi subwoofer bisa memberikan hasil yang lebih natural dan netral. Jadi posisi ini bisa kita manfaatkan untuk menciptakan suara yang homogen antara frekuensi tinggi, tengah, dan rendah. Oke, sekarang kita kembali ke software Pandora. Gain di sini bisa kita lihat ada channel A, B, C, D, dan E, F. Pada bagian ini kita bisa mengatur channel masing-masing secara independen. Ini adalah pengaturan channel secara independen. Atau kita bisa mengaturnya secara link. Kita tinggal pencet tombol bagian tengah, kita pilih channelnya, maka channel A dan B akan bergerak naik atau turun sesuai dengan apa yang kita mau. Di sini pentingnya kita mengatur gain itu adalah untuk mencari suara yang paling natural antara frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Secara optimalnya itu kita harus memiliki lagu-lagu referensi di mana kita bisa membandingkan frekuensi tinggi, di mana di sini itu untuk sistem three-way pasif ini AB adalah frekuensi tinggi dan vokal, CD adalah frekuensi untuk kick bass dan mid woofer. Jadi kalau di mobil yang menggunakan power 6 channel ini, kita menemukan jika posisi mid bass harus diturunkan lebih sedikit dari posisi tweeter, karena posisi mid bassnya itu dia tidak menggunakan pasif, dia aktif langsung dari power sehingga tenaganya itu tidak memiliki hambatan seperti si tweeter, jadi dia outputnya terasa lebih besar. Dan untuk subwoofernya, kita bisa mengatur subwoofer supaya bisa menyambung suara dengan mid bass lebih baik. Di mobil Honda City ini kita mengaturnya sampai minus 14. Ini adalah posisi yang sangat bervariasi di antara berbagai jenis mobil, tergantung dari komponen yang kamu gunakan. Dan jangan lupa untuk mengatur gain menggunakan CD referensi. Ingat, pengaturan gain di setiap mobil itu berbeda-beda. Itu adalah pengaturan gain. Masih ada lagi satu fitur utama yang harus kalian perhatikan. Yuk, kita kembali ke Person Store. Saya akan menjelaskan sesuatu buat kalian. Sekarang adalah fitur terakhir yang kamu harus atur pada VPR 1B atau prosesor Pandora lainnya, yaitu mengenai graphic equalizer 31 band. Kalau kalian memiliki akses untuk mendapatkan mesin RTA yang bisa membaca rentang frekuensi dan juga untuk memperlihatkan peak atau dip dari respon frekuensi keseluruhan yang ada di mobil kamu, kalian bisa menggunakan alat itu untuk membaca lebih jelas bagaimana respon frekuensi yang ada dalam mobil kamu, sehingga kita bisa mengatur equalizer yang ada pada VPR 1B dengan lebih tepat. Kalau kebetulan telinga kalian sudah terlatih dan kalian memiliki lagu-lagu referensi, kalian bisa menggunakan lagu-lagu referensi tersebut untuk membentuk karakter suara melalui equalizer. Equalizer di sini bisa kamu manfaatkan untuk menciptakan karakter suara yang paling cocok buat kamu. Nah, sekarang mari kita lihat equalizer seperti apa yang sudah kita lakukan di Honda City ini. Ini adalah bagian terakhir dari pengaturan Pandora, di mana kita itu akan mengatur EQ untuk channel AB, CD yang dimiliki oleh VPR 1B. Kalau kalian melihat di bagian ini, kita melihat dapat frekuensi 31 band dari 20 Hz sampai dengan ke 20.000 Hz atau 20 kHz. Di bagian ini kita bisa menentukan kekuatan dan posisi perbaikan yang kita butuhkan dari hasil akhir
yang dimiliki oleh sistem kita. Jika kalian itu merasa suara frekuensi tingginya ada yang kurang, bisa menaikkan pada bagian channel AB. Untuk mobil ini kita, karena channel AB-nya itu untuk frekuensi tinggi, daya rentangnya itu mulai dari 800 sampai ke 20.000. Bagian ini bisa kita rubah untuk menciptakan karakter suara vokal dan frekuensi tinggi yang lebih baik. Tweeter kurang misalnya di 10.000 Hz atau di 12.000 Hz, kita bisa menaikkan dan menurunkannya. Karena channel C dan D itu adalah untuk mid bass, kalau kita pilih di sini, kita bisa melihat bagian yang terpengaruh dari rentang frekuensi ada di sini LP-nya dan di sini adalah HP-nya. Jadi ini adalah bagian yang bisa kalian gunakan untuk merubah karakter si mid bass yang dimiliki Honda City ini. Lalu kita ke bagian channel E dan F untuk subwoofer. Karena kita sudah milih sebagai LP atau low pass frekuensi, ini adalah frekuensi dari subwoofer dengan slope penurunan ada di 12 dB. Jadi bagian yang bisa kita pengaruhi suaranya, terutama kalau subwoofernya itu memiliki kontur yang masih kurang pas, bagian ini bisa kalian gunakan untuk mengubah suara dari subwoofer supaya dia itu bisa menyambung dengan baik di bagian ini dengan mid bassnya. Jadi kalau kalian merasa subwoofernya itu tidak salah tapi mid bass yang salah, coba diatur bagian dari mid bass untuk bagian low frekuensinya. Atau jika kalian merasa subwoofernya itu terlalu kencang, bisa diatur dari tingkat level gain, atau kita bisa merubah dari bagian frekuensi mana yang kita merasa masih belum pas. Nah, itulah bagaimana cara kita membangun sistem 3-way pasif dengan VPR 1B dengan menggunakan speaker 6.3B dari Venom dan juga prosesor Pandora VPR 1B ini. Jangan lupa, kalau kalian merasa video ini berguna, share video ini, jangan lupa berikan komentar, lalu subscribe video, like, dan juga terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Salam dari Venom Voice Store.